Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalul, saya mahasiswa pasca sarjana pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Sipir Syahbud Jati Cirebon. Ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu model pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan membahas bagaimana teknologi, khususnya e-learning, yang akan membantu kita dalam proses pembelajaran selama di rumah atau mungkin di kelas. Kita semua tahu bahwasanya pembelajaran pendidikan agama Islam itu sangat penting untuk kita semua. Apalagi kita sebagai umat muslim, tentunya kita harus wajib belajar agama Islam. Nah, dalam hal ini ada banyak kendala nih. Salah satunya adalah jarak, kemudian tempat, dan juga waktu yang sering dialami oleh para siswa. Nah, kendala-kendala tersebut misalnya rumah daripada guru atau ke tempat belajarnya jauh, kemudian waktunya cukup singkat, sehingga waktu perjalanan dari sini menuju ke tempat belajar itu terpotong. Nah, itu menjadi kendala atau menjadi masalah bagi kita dalam belajar. Maka dengan e-learning kita bisa belajar sangat mudah karena tidak membutuhkan waktu dan tempat, dan juga lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Kita semua tahu ya bahwasanya pembelajaran agama merupakan pembelajaran yang cukup penting. Terlebih kita sebagai umat Islam harus belajar agama dengan penuh giat dan juga rajin. Namun kadang kita mengalami beberapa tantangan, seperti jadwal yang cukup padat, jarak yang cukup jauh, lokasi yang terlalu jauh dari sekolah, dari guru kita, bahkan metode belajar yang ngebosenin, sehingga kita malas untuk kembali belajar karena metodenya yang monoton, yang itu-itu saja. Nah, sekarang kita hidup di era teknologi. Apakah iya kita akan tetap ngestak di sini saja? Apakah kita akan diam dan kita tidak memanfaatkan teknologi untuk belajar agama? Tentunya itu semua tidak. Yang jelas kita akan memanfaatkan teknologi tersebut untuk belajar agama lebih dalam. Google Chrome, kemudian dari atas sebelah kanan ada titik-titik, kemudian kita pilih Classroom. Situ banyak fiturnya ya. Nah, kalau sudah masuk, kita di sini akan disajikan dengan beberapa fitur. Contoh, saya pilih kelas 7 1 karena saya sudah masuk di kelas tersebut. Nah, di situ ada forum, ada tugas kelas, ada juga orang atau siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ini adalah fitur yang cukup berguna untuk kita belajar. Nah, kita coba untuk fitur forumnya. Di sini ada beberapa materi, juga absen yang telah di-share oleh guru kita. Kemudian kita mencoba pilih klik materi yang telah di-share. Nah, materi ini sudah bisa di-share dan sudah bisa dibaca. Dengan Classroom ini kita bisa membaca secara berulang-ulang tanpa harus kesulitan untuk mencari materi yang telah di-share pada waktu lalu, seperti itu. Karena itu adalah kelebihan dari e-learning Classroom ini. Dan di sini ada absen yang telah dikirimkan oleh guru kita, contohnya link yang telah di-share. Dan di sini ada nama lengkap, kelas, kemudian kehadiran yang perlu kita atau wajib kita isi, seperti itu. Kemudian di fitur tugas kelas, di sini terdapat tugas yang pernah di-share juga oleh Bapak Ibu guru kita. Kita coba lihat tugas jadwal piket. Nah, di situ ada perintah untuk kita membuat jadwal piket seperti dalam contoh. Ini adalah contoh daripada tugas yang telah di-share oleh guru kita berupa membuat jadwal piket kelas. Nah, fitur ini cukup berguna. Kemudian ada forum,
ada nama orang atau jumlah siswa yang ada di situ. Kemudian di sini ada info mendatang, biasanya nanti akan ada pengumuman. Kemudian di sini kita bisa mengumumkan sesuatu, misalnya Assalamualaikum, apakah besok ada materi atau tugas terbaru. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa posting atau juga kita cancel seperti itu. Nah, tentunya di dalam pembelajaran e-learning tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Kelebihannya pertama adalah lebih fleksibel, kemudian yang kedua adalah materinya bisa diulang, baik soal maupun materi kita bisa mengulang-ulang materinya. Yang ketiga adalah materinya lebih banyak dan lebih bervariatif, dan yang terakhir adalah hemat waktu dan juga biaya. Nah, selain daripada kelebihan, tentunya e-learning ini memiliki kekurangan tersendiri. Yang pertama adalah kita harus membutuhkan koneksi internet. Kemudian yang kedua, interaksinya tidak seintensif daripada tatap muka secara langsung. Dan yang ketiga adalah terkadang kita kurang berdisiplin dalam belajar. Misalnya yang harusnya kita membuka platform atau membuka kelas secara online, justru itu malah kita membuka aplikasi sosial media, sehingga kita lupa akan disiplin tersebut. Jadi kesimpulannya, teknologi ini bukan sebagai pengganti guru, tapi sebagai alat bantu bagi guru dan juga bagi para siswa yang ingin belajar, sehingga pembelajaran tersebut lebih fleksibel, lebih efisien, lebih menghemat waktu tanpa menguras tenaga yang lebih banyak. Sehingga kami tekankan sekali lagi bahwasanya teknologi ini bukan menjadi pengganti, tetapi menjadi alat bantu untuk kita belajar lebih dalam lagi. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.